Ya, pemirsa di umur ke-496 Jakarta terus berbenah untuk menjadi karya bagi Nusantara. Pembangunan terus dilakukan di Jakarta meskipun tidak semuanya berjalan dengan lancar. Lantas apa yang harus dilakukan oleh Jakarta ke depannya agar pembangunan yang dilakukan bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat? Berikut liputan spesial ulang tahun Sang Ibu Kota, Karya Jakarta bersama Bayu Pradana. Assalamualaikum. Makan bihun porsinya mini, piringnya rata bergambar mangga. Ada ulang tahun nih hari ini nih, namanya Jakarta, kota yang megah. Ya, penonton siapa yang gak kenal kota Jakarta? Gedung-gedungnya yang megah, kotanya yang sibuk membuat Jakarta jadi magnet bagi masyarakat dari berbagai penjuru. Ya, pembangunan itu terus dilakukan di Debik Durian ini. Alih-alih cuma untuk bersolek, pembangunan kota Jakarta ini menjadi karya untuk Indonesia. Tapi apakah karya kota Jakarta itu nyata? Ataukah hanya wacana? Saya Abang Bayu Pradana, yuk kita tengok karya Jakarta. Megahnya kota Jakarta bukan berarti tidak pernah menghadapi rintangan. JPO Finisi ini menjadi saksi Jakarta untuk menghadapi pandemi COVID-19. Pemprov DKI Jakarta juga harus memutar otak agar kota ekonomi ini terus bersinar. Dengan menerapkan sistem gas rem, ekonomi kota Jakarta bisa terus berputar. Sejak 2021 hingga saat ini yang terus berkembang. Nah, kebangkitan ekonomi Jakarta ini juga tidak terlepas dari sektor pariwisata. Di antaranya adalah event-event berskala internasional yang diselenggarakan di DKI Jakarta. Beberapa fasilitas penopang pun ini terus dibangun untuk menopang event-event berskala dunia ini. Di antaranya seperti ini nih, Jakarta International Stadium yang dibangun untuk menopang beberapa event, baik olahraga maupun juga musik. Seperti di antara contohnya adalah laga International Youth Championship yang diselenggarakan pada tahun 2022 lalu, dan juga ada K-pop terkenal yaitu Icon yang juga pernah bernyanyi di stadion megah ini. Selain Jakarta International Stadium atau JIS yang menjadi stadion indoor pertama di Jakarta ini, juga ada beberapa fasilitas lainnya yang dibangun di kota Jakarta untuk menopang event-event internasional. Seperti salah satunya ada Ancol yang memiliki Jakarta International E-Prix Circuit yang kemarin 2 kali sukses menyelenggarakan laga Formula E. Kemudian juga ada stadion lainnya yaitu Gelora Bung Karno yang katanya nih nantinya menjadi tempat konser band terkenal yaitu Coldplay. Kota Jakarta yang sibuk rasanya bukan apa-apa tanpa adanya moda transportasi publik yang memadai. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan demi kenyamanan pengguna transportasi massa. Dimulai dari revitalisasi stasiun Manggarai, kemudian juga pembangunan pumpuran moda transportasi CSW Jakarta, dan juga tentunya diperindahnya halte Transjakarta HI yang katanya nih bagus untuk selfie. Bagaimana? Megah ya kota Jakarta? Ya, namun sayangnya tidak semua perencanaan tata kota ini berjalan dengan lancar. Di antaranya yaitu proyek monorel yang meninggalkan tiang-tiang pemancang yang menjadi prasasti yang hadir di tengah indahnya kota Jakarta. Ya, proyek monorel ini dimulai pada tahun 2004 silam dan dinyatakan berhenti pada era Gubernur Fauzi Bowo atau Bang Foke pada tahun 2011 lalu. Ini dikarenakan adanya kendala dalam pembiayaan.
Proyek lainnya yang juga menjadi situs artefak di Jakarta adalah jalan non-tol pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Digadang-gadang menjadi solusi kemacetan pada era itu, ternyata proyek ini hanya menjadi bentangan beton yang terbengkelai. Sebenarnya apa yang harus dilakukan Ibu Kota Jakarta agar hal ini tidak terjadi lagi? Kita tanya-tanya yuk. Sudah bersama saya ada advisor Smart City, ada Bang Gamal senior saya juga nih, dia Bang Done. Sehat Bang? Alhamdulillah baik. Sehat. 496 Jakarta ini bukan umur yang mudah. Kalau Abang sendiri melihatnya seperti apa nih pembangunan di Jakarta sekarang ini? Lalu saya masih ingat waktu kebetulan saya jadi abang, itu gubernurnya masih Pak Sutioso. Nah, saat dia memperkenalkan BRT Transjakarta gitu ya, yang mengambil porsinya kendaraan pribadi gitu. Saya masih ingat juga betapa besar tantangannya dari masyarakat, bahkan dari kolega-kolega saya yang merupakan pengamat dan perencana kota gitu ya. Tapi kemudian rencana itu jalan, mungkin karena beliau dari militer gitu ya, sehingga kemudian akhirnya jalan. Dan kita sekarang bersyukur karena sekarang ekspansinya luar biasa. Kita juga bisa lihat bahwa ada perbaikan yang sangat signifikan gitu ya untuk kereta rel listrik dan MRT juga jalan gitu ya di era Pak Jokowi dan Pak Basuki, dan mungkin yang paling advance sekarang adalah sistem pembayarannya sudah terintegrasi dengan Jaklingko gitu. Artinya kita bisa lihat bahwa dari tiap periode gubernur ada sesuatu yang berkontribusi untuk pengembangan infrastruktur Jakarta. Tidak dipungkiri juga Bang, bahwa ada beberapa proyek yang juga bisa dibilang mangkrak sejak Betul. lama. Betul. Contohnya mungkin dari proyek monorel dan lain-lain, dan banyak alasannya diantaranya itu mungkin dari segi finansial. Sebenarnya apa Bang yang harus dilakukan Jakarta agar hal serupa ini tidak terjadi lagi? Sebagian besar challenge dari proyek infrastruktur kalau saya ikuti ya, sebetulnya adalah capital investment. Capital investment ini berat karena mungkin sektor finansial kita sendiri memang belum kuat. Tapi sebenarnya pemerintah kita punya produk-produk KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, yang menurut saya bagus-bagus skemanya gitu ya. Dan kalau kita bisa meyakinkan teman-teman investor bukan hanya dari luar negeri sebetulnya, kita juga bisa lihat ini akan ada kontribusinya dengan pertumbuhan kota kita. Ketika ibu kota pindah, apakah akan sepesat sekarang ini atau seperti apa? Kalau saya mengibaratkan ibu kota itu seperti mangkok, sementara pertumbuhan ekonomi itu seperti gulanya. Jadi pada saat ibu kota itu pindah ke Kalimantan, nanti yang pindah adalah mangkoknya, tapi sebetulnya gulanya masih akan ketinggalan di sini. Teman-teman Indonesia nggak perlu khawatir terhadap apa yang akan terjadi dengan Jakarta di masa depan. Jakarta akan menjadi Jakarta. Jakarta tetap akan jadi Jakarta. Cuman mungkin lebih ditingkatkan lagi ya dalam hal ini, mungkin yang macetnya mungkin lebih ini gitu. Kalau misalnya udah mencapai semuanya, berarti orang nggak perlu bawa mobil lagi ya. Semakin maju, semakin sukses. Semoga makin bagus lagi deh. 496 tahun umur kota Jakarta rupanya belum cukup juga untuk mengatasi sejumlah masalah. Pembangunan kota yang tertata menjadi PR Jakarta agar nantinya sang ibu kota tidak lagi dihiasi oleh proyek-proyek yang mangkrak. Tapi ingat, membaca peta di negeri Kenya, ke toko baju pagernya kawat. Warga Jakarta kudu jaga kotanya, karena kota yang maju, kota yang dirawat. Selamat ulang tahun Ibu Kotaku Jakarta, jadi karya untuk Nusantara. Bersama juru kamera Muhammad Faisal dan Muhammad Firmansyah, saya Abang Bayu Pradana. Assalamualaikum.